para inovator yang saya banggakan. Saat ini industri minyak dan seluruh perusahaan-perusahaan minyak di dunia ini mengalami sebuah masa-masa krisis, masa-masa turbulensi, sehingga banyak di antara mereka harus melaksanakan langkah-langkah strategis untuk bisa survive di dalam mengarungi, melewati kondisi saat ini. Banyak di antara perusahaan-perusahaan minyak di dunia yang telah melaksanakan upaya-upaya pemotongan capex maupun biaya-biaya operasional antara 15 sampai 30%. Bahkan banyak di antara mereka yang sudah melaksanakan pengurangan tenaga kerja hingga 30%. Pertamina sebagai badan usaha milik negara tentu saja harus memiliki strategi-strategi khusus, bukan hanya kita berbicara masalah korporasi, tetapi masalah kepentingan negara di dalam masalah employment. Oleh karena itu, kita harus bekerja keras untuk mengambil langkah-langkah agar Pertamina survive melewati masa-masa turbulen ini. Antara lain kita sudah rumuskan 5 langkah strategis yang menjadi 5 pilar kita di dalam mencapai cita-cita yang sudah kita rumuskan bersama. Dari sisi hulu, kita harus bekerja keras untuk bisa terus meningkatkan produksi kita. Dari sisi operasional, kita harus berusaha keras untuk menciptakan efisiensi. Kita sudah melihat adanya beberapa dampak-dampak positif yang telah terjadi. Di sisi produksi, pengolahan sudah mengambil langkah-langkah bagaimana mengoptimalkan biaya pengolahan sehingga produk dari kilang-kilang kita mampu bersaing dengan produk-produk impor. Dari sisi distribusi transportasi, kita sudah melihat upaya kawan-kawan menurunkan losses dari 0,45% menjadi 0,33%. Target kita tahun ini adalah mencapai losses 0,2%. Tentu saja kita butuh bekerja keras, kita butuh upaya-upaya untuk memaksimalkan revenue dengan sinergi di penjualan, di marketing. Dan beberapa langkah-langkah strategis yang kita rumuskan, baik upaya peningkatan kapasitas kilang, upaya membangun infrastruktur di retail, dan juga sekaligus dengan upaya untuk kita memperbaiki struktur keuangan. Fokus pengembangan sektor hulu saat ini diarahkan kepada pengambil alihan PSI yang akan expired dalam waktu 5 tahun ke depan. Selain itu juga kita akan melakukan merger dan acquisition baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu juga kita tidak boleh melupakan aset-aset yang sudah existing saat ini baik di Pertamina EP, di PHE maupun di Pepsi, untuk selalu kita kembangkan secara optimal sehingga mempunyai kontribusi yang nyata untuk perusahaan. Selain di oil and gas, kita juga punya geothermal, dan juga ini menjadi energi yang memang renewable yang harus betul-betul kita kelola, sehingga kita juga komit dengan penggunaan green energy. Untuk program-program pengeboran, kegiatan-kegiatan di lapangan agar selalu memperhatikan operation excellence dengan tetap memperhatikan aspek-aspek yang efektif, efisien dalam melakukan eksekusinya. Selain itu juga kita harus memperhatikan adanya losses di beberapa daerah yang menyebabkan kemungkinan terjadinya pencemaran di lingkungan di sekitar itu, daerah-daerah di daerah operasi. Direktorat Pengolahan melakukan langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah sadar mutu dengan lebih baik, yang seluruhnya dalam rangka untuk menambah dan meningkatkan kapasitas pengolahan kilang Pertamina. Program-program tersebut hari ini yang akan segera selesai dalam bentuk proyek adalah RFCC Project di Cilacap, dan itu menambah kapasitas kilang, menambah profesionalisme kita di dalam menghasilkan mutu produk yang lebih bagus. Segera di tahun ini juga akan kita lakukan groundbreaking untuk kilang PLBC, proyek Langit Biru Cilacap, dan di jangka panjangnya adalah kilang-kilang Refinery Development Master Plan Program yang disebut RDMP, dan di luar itu secara simultan akan juga dibangun kilang-kilang yang diinisiat oleh pemerintah dan swasta, dan Direktorat Pengolahan Pertamina ditunjuk sebagai PJBK, penanggung jawab pembangunan kilang.
Fokus pengembangan infrastruktur dan penguatan jaringan bisnis retail ini agar diarahkan dalam bentuk upaya antara lain peningkatan kapasitas storage dan terminal, pengembangan jaringan SPBU, pemasaran bertaraf internasional, serta pengembangan pasar di luar negeri yang semuanya terintegrasi dalam marketing operation excellence. Fokus terhadap peningkatan efisiensi di seluruh lini operasional Direktorat Pemasaran, termasuk optimasi shipping, serta upaya menekan terjadinya losses di setiap transaksi, di setiap operasi. Fokus pengembangan infrastruktur adalah untuk menambah kapasitas dan meningkatkan kehandalan operasi, sehingga Pertamina dapat menjadi preferred energy supplier, tidak saja untuk memenuhi kebutuhan domestik, namun juga menjadi bagian dari global energy community yang andal. Pengembangan infrastruktur seperti terminal penerima dan regasifikasi LNG, kilang mini LNG, dan jaringan pipa gas, transmisi, distribusi, bahkan jaringan pipa rambut. Infrastruktur SPBG menjadi sangat krusial bagi pertumbuhan bisnis gas dan EBT Pertamina. Di samping itu, Direktorat EBT juga siap berpartisipasi dalam mengembangkan bisnis power untuk dapat mewujudkan program pemerintah dalam mencapai target 35.000 MW dalam 5 tahun ke depan. Sedangkan fokus terhadap efisiensi adalah upaya untuk terciptanya efisiensi di semua lini operasi, terutama upaya menekan terjadinya losses dalam kegiatan operasional di lingkungan Direktorat EBT dan anak perusahaannya. Rekan-rekan Pertamina yang saya cintai, kita semua tahu kita sekarang memasuki masa-masa yang cukup menantang bagi Pertamina. Direksi sudah mencanangkan program 5 prioritas baru, yang salah satu diantaranya sangat terkait dengan kita, yaitu perbaikan struktur keuangan Pertamina. Tantangan ini sangat besar, tidak mungkin ini bisa dilakukan hanya oleh direksi, SVP atau VP. Untuk itu Bapak Ibu semua, di semua lini yang pastinya sudah sangat tahu permasalahan yang ada, kami betul-betul mengharapkan ide, gagasan, kontribusi bagi kita untuk memperbaiki struktur keuangan kita. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah melakukan streamlining fungsi-fungsi korporasi dan sentralisasi pengadaan, serta dukungan layanan dari aspek ICT, HR, Asset Management, HSSE, dan QM yang dapat mendukung upaya efisiensi dan optimalisasi operasi dari semua lini operasional perusahaan. Sarana dalam bentuk media atau forum, baik secara online maupun offline, yang merupakan bagian dari knowledge management Pertamina atau KOMET, agar dapat dioptimalkan pemanfaatannya oleh setiap insan mutu Pertamina sebagai sarana saling berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait berbagai inisiatif inovasi ataupun upaya perbaikan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi competitive advantage bagi perusahaan. Kami mengajak para insan mutu Pertamina dapat bersinergi dan bekerja keras, saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta terus berinovasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mendukung 5 prioritas strategi perusahaan dalam rangka mewujudkan visi Pertamina menjadi perusahaan energi berkelas dunia. The more you share, the more you get. Let's share knowledge. 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 Let's share our knowledge.